Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang sikap kita kepada para habaib. Jadi siapapun orang, kita harus menghormati, teman-teman ya. Entah itu Habib yang berjuluk Habib, entah itu yang bukan berjuluk Habib ya, itu harus kita semuanya menghormati. Jangan pernah kita tidak menghormati, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk saling mengenal, untuk saling berbuat baik antara satu sama yang lain, berlomba-lomba untuk menjalankan atau melakukan kebaikan. Nah, jadi jangan sampai kita itu karena ada kabar-kabar, karena ada peristiwa-peristiwa tentang adanya tesis Kiai Imad dengan para habaib, jangan sampai kita dibentur-benturkan, jangan sampai kita diadu domba. Jadi sikap kita bagaimana dengan para habaib? Ya, tetap kita menghormati seperti biasanya, okay. Nah, terus kenapa saya kok akhir-akhir ini membahas tentang Habib? Yang saya bahas itu adalah statementnya, teman-teman ya. Statement dari oknum, saya bilang oknum habaib. Ya, tidak semua, saya juga bilang tidak semua habaib itu yang mungkin statementnya tidak seperti oknum-oknum itu. Hanya oknum-oknum dari habaib itu yang berstatement yang menurut saya itu kurang bagus untuk didengar umat Islam gitu. Kalau toh memang cerita-cerita itu ada di dalam kitab-kitab untuk diceritakan, untuk disampaikan kepada umat Islam di zaman sekarang, itu kurang pas ya, teman-teman ya. Karena orang sekarang tuh semakin berkembang pikirannya dan akan semakin kritis ya, dan akan selalu menjalur ke rasionalisme ya, karena ya memang itu yang terjadi ya. Jadi untuk kisah-kisah yang seperti itu tolong dievaluasi lagi. Memang kalau memang itu ada di dalam kitab-kitab yang dibaca ya, ada sanadnya lah, ada sanadnya. Nah, tolong untuk diminimalisir mungkin di dalam ceramah-ceramahnya ya. Biar apa ya, biar namanya orang itu kan semakin hari semakin kritis, semakin yang diinginkan secara rasional. Ini cocok gak di akal, ini pas gak kalau kita akal ya, karena semua sekarang serba canggih ya, teman-teman ya. Gitu loh. Jadi kalau cerita-cerita yang berbau-bau khurafat seperti itu ya jangan disampaikan. Udah cerita yang real saja lah, yang ya syariat. Kita sholatnya harus begini,
ibadahnya harus begini begini begini, itu aja. Itu orang akan lebih senang dengan seperti itu zaman sekarang nih. Jadi jangan dicerita-ceritai yang aneh-aneh teman-teman ya. Dan jadi jangan sampai kita mengadu domba antara habaib dengan yang bukan habaib. Oke, kalau masalah nasab itu adalah hak setiap manusia. Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari siapa, tidak bisa. Oke. Bagi saya nasab itu tetap sama teman-teman ya. Sesuai dengan apa yang saya katakan sebelum-sebelumnya, oke. Sama nasab itu, tergantung kitanya saja. Ya, kita kalau mau bertakwa sama Allah, mau beriman yang kuat pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, insya Allah ya itu akan menjadi jalan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nasab siapapun kalau tidak bertakwa, kalau tidak beriman pada Allah, ya tidak akan pernah dekat sama Allah. Paham ya? Memang orang Islam itu pertama mendekati Allah dengan ya ibadah itu tadi, sholat 5 waktu, ya, zakat, puasa, itu semua kan rukun Islam yang harus dijalankan oleh orang Islam ya. Jadi jangan sampai kita mengadu domba ya teman-teman ya, jangan ya. Ada banyak habib yang baik, yang bagus, yang tidak pernah cerita yang aneh-aneh, bahkan yang real saja itu ada ya. Tapi ada oknum-oknum yang seperti ini yang harus kita counter ya. Saya juga tidak mengonter habib saja, siapapun dia, entah tikus, entah itu siapapun yang sekira statementnya kurang baik untuk didengar oleh umat Islam ya, yang mana oknum ini punyai banyak muhibbin atau banyak simpatisannya. Nah inilah yang harus kita atasi teman-teman ya, kita ingatkan ya, mengcounter hal-hal yang kurang pas untuk didengar umat, itu tujuannya ya, biar umat ini tidak terlalu bablasan gitu loh. Oke. Baik teman-teman, sekian dari saya. Jangan pernah mengadu domba atau mencaci maki atau mengejek siapapun, termasuk habaib, termasuk kiai, ulama, gus, siapapun ya. Kalau pendapatnya kurang baik jangan diikuti ya. Kalau memang pendapatnya baik, oke, diikuti itu ya teman-teman ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.